Persoalannya adalah bagaimana mungkin orang yang menolak untuk melakukan penembakan itu justru juga jadi terdakwa. Dan orang yang melakukan penembakan justru seolah-olah jadi pahlawan. Saya ralat. Nah, saya ralat dalam hal ini pernyataannya Bung Febri ya. Jadi begini loh. Ini kan soal diksi kata ya. Saya tadi perhatikan Bung Febri sampaikan ketika keterangan Richard Eliezer yang menguntungkan Bung Febri ambil. Tapi ketika yang tidak menguntungkan Bung Febri tidak sampaikan. Contohnya tadi dibilang ketika PC telepon sambil menangis, kita mengiyakan karena klien saya sudah jujur sampaikan. Terus ketika dibilang klien saya sampaikan bahwa perintahnya adalah bukan hajar, Bung Febri tidak sampaikan itu. Bung Febri bilang tadi ya posisinya hajar ya, terus dalam kondisi menangis, apa marah. Itu sesuai fakta. Nah, begini loh, sudahlah. Dalam posisi tersebut, seorang jenderal bintang 2, pemerintahnya hajar itu nggak masuk logis sih. Sedangkan pertanyaannya tembak. Dan gini loh, saya jadi ketawa sih kalau ini selalu hanya ini yang diksi ini yang dipakai untuk menyudutkan Richard Eliezer. Tidak apa-apa. Kita ikutin aja prosesnya inilah. Jadi Verdi Sambo di lantai 3 itu kan menanyakan, kalau dia melawan, kau tembak. Nah, secara sadar Verdi Sambo tahu bahwa Richard Eliezer ini memegang senjata. Nah, sekarang saudara Verdi Sambo ngeles dengan bilang hajar, bukan tembak ya. Iya kan? Ini nggak masuk nalar buat kami. Ya, menurut kami ya Bung Febri, pesan dari orang tuanya Richard adalah sudah jantanlah, mengakulah. Itu yang kami harapkan kok. Nah, ini poin penting ya. Kami juga menyarankan sebenarnya pada Pak Verdi Sambo bahwa apa yang dilakukan itu sebaiknya diakui. Dan Pak Verdi Sambo kalau didengar di proses persidangan, dia mengakui apa yang ia lakukan. Kalau yang tidak dilakukan, kalau itu sebuah kebohongan kan tidak mungkin diakui. Apa yang ia lakukan, dia akui, dan bahkan ketika ada obstruction of justice yang kena juga beberapa perwira polisi, dia bahkan mengatakan saya menyurati dan mengambil alih tanggung jawab itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi saya bilang misalnya soal kata hajar. Richard berbeda dengan Verdi Sambo. Oke, kita taruh nih perbedaan mereka berdua. Kita nggak mungkin mengadu kata dilawan kata. Kita lihat bukti yang lain. Apakah Ricky mendengar kata hajar? Ricky yang ada di sana bilang dia tidak dengar kata tembak. Kuat, apakah mendengar kata tembak? Kuat di persidangan bilang bahwa yang dia dengar adalah kata hajar. Nah, ada bukti-bukti lain sebenarnya yang mengkonfirmasi bahwa perintahnya bukan oi tembak itu. Tapi ada satu catatan ya, saya juga diskusi dengan tim sebenarnya dan juga sampaikan ke Pak Verdi Sambo. Dalam situasi seperti itu, ini bukan soal diksi, mau hajar, mau sikat, mau tembak, tafsir dari Richard itu bisa saja tembak. Persoalan yang paling mendasar adalah di kepolisian itu ada beberapa jenis tembakan. Apakah tembakan untuk membunuh, atau tembakan peringatan, atau tembak untuk melumpuhkan? Dalam situasi sulit tersebut, saudara Verdi Sambo sampai sampaikan beberapa detik. Dalam situasi itu, kalau kita bayangkan ya, situasi yang tegang kemudian memikirkan nembak kaki, nembak badan, ini kan nggak masuk nalar juga, Mas Egan. Jadi itu saya koreksi. Kalau saya itu saudara Verdi Sambo sampaikan kejadiannya sangat cepat, beberapa detik, gitu loh. Tetapi kalau keterangan saudara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ya kita udah sampaikan dari awal. Kalau bagian itu ada satu saksi memang yang mengkonfirmasi, yang mengatakan bahwa Richard mengatakan refleks. Jadi ada Azan Romer yang kemudian bertanya, kenapa Bang? Richard bilang refleks. Itu adalah fakta. Betul, saya setuju. Ketika kita berbicara yang benar-benar fakta, yang saya itu secara utuh yang diuntungkan. Nggak ada persoalan dengan itu. Tapi ketika yang merugikan tidak mau diambil. Pak Herman, saya mau ngecek dulu. Apakah kemudian Ricky Rizal menolak itu alasannya apa? Kalau misalnya memang hanya persoalan diksi backup saja, kenapa kemudian harus menolak?